Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Sadaqallahul azim. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada saat-saat ini banyak di antara saudara-saudara kita yang kurang sehat, namun kita alhamdulillah, mudah-mudahan saudara pendengar Radio Kabar 4 dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah merupakan satu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat sehat walafiat. Tidaklah mungkin nyaman kalau kita mempunyai harta, barangkali mempunyai kekayaan tapi kurang sehat. Sehat merupakan satu kenikmatan yang tiada bandingnya. Namun dalam saat ini kita semua terpelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan kita tidak hanya menciptakan begitu saja. Tentunya kebutuhan-kebutuhan dalam sehari-hari Allah pun sediakan. Bahkan Allah pun menyediakan daripada segala macam kenikmatan yang disediakan untuk kita. Terlebih-lebih daripada kebutuhan dalam sehari-hari, maka Allah perintahkan kepada kita, fantasiru fil ardi, menyebarlah kalian di muka bumi ini, karena di muka bumi ini banyak rezeki-rezeki Allah yang Allah keluarkan. Terlebih-lebih di pagi hari Allah sudah sebarkan rezeki Allah.
Tetapi rezeki Allah itu Allah perintahkan kepada kita untuk memilah-milih mana yang baik rezeki Allah, mana yang baik dimakan, kita konsumsi, itu pun kita juga pilih-pilih. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kulu. Fi'il amar di sini perintah Allah. Wahai orang yang beriman, kata Allah, makanlah kalian. Nah, ini merupakan satu perintah yang Allah sampaikan. Makanlah kalian. Tapi makanan itu yang baik, jangan sembarang kita makan. Menganggap itu makanan baik, setelah dicerna maka makanan itu menjadi tidak baik. Karena makanan yang kita makan dengan cara yang baik akan menghasilkan satu produk-produk yang baik. Artinya apa yang kita makan diserap oleh patisari diserap oleh tubuh kita, maka tubuh kita ini akan menimbulkan satu reaksi yang baik. Kalaulah kita menjadi satu spermanya pun yang baik. Kalau menjadi keturunan yang baik, anak-anak kita berakhlak baik, anak-anak kita berbicara baik, anak-anak kita akan berakal baik, mudah untuk dididik. Itulah merupakan satu narasumber, karena narasumber yang baik-baik. Karena Allah yang memerintahkan kepada kita, kulu min thayyibati ma razaqnakum, kata Allah, makanlah kalian makanan yang baik-baik. Rezeki itu Allah berikan dengan yang baik. Maka kalau kita mendapatkan rezeki yang baik dari Allah, ada perintah Allah yang kedua, ada anjuran. Kalau Allah memerintahkan makan yang baik-baik, kemudian anjuran Allah, apa kata Allah? Agar apa yang kita konsumsi itu lebih sempurna lagi di mata Allah. Washkuru lillah. Jangan sampai kita memakan makanan yang baik-baik tetapi nanti berdampak kepada Allah, Allah murka. Bagaimana caranya makanan yang kita konsumsi dengan makanan yang baik, kemudian Allah menambah dari makanan tersebut? Maka dengan cara kita harus bersyukur kepada Allah yang Allah perintahkan kepada kita, washkuru lillah. Bersyukurlah kepada Allah, itu perintah Allah. Yang jelas pada dasarnya Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Amat sedikit, kata Allah, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, terutama orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah, untuk bersyukur, kata Allah, sedikit. Bisa dihitung oleh Allah. Lebih banyak mereka itu mendapat rezeki dari Allah, mereka melupakan Allah. Itu pada dasarnya yang lebih banyak mereka itu mendapatkan rezeki dari Allah, tetapi mereka itu mengkufuri Allah. Allah sampaikan kepada kita, wa qalilum min ibadiyas syakur. Amat sedikit, kata Allah, orang yang mendapat nikmat dari Allah, rezeki dari Allah, bersyukurnya itu sedikit. Yang lebih banyak malah
mereka mengkufuri Allah. Itu yang lebih banyak. Masya Allah. Padahal Allah sudah sebarluaskan rezekinya Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika engkau benar-benar seorang hamba. Apa kata Allah? Bukan hanya bersyukur kepada Allah, tapi iyyahu ta'budun, sembahlah Allah. Artinya orientasinya kita ini masih nyambung. Kita mendapat rezeki dari Allah, kemudian kita bersyukur kepada Allah sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innahu adabun lasyadid. Itu merupakan satu ungkapan rasa puji syukurnya kita. Kemudian kita menyembah kepada Allah, maka orientasinya akan kembali. Terus berkesinambungan. Rezeki itu tidak akan putus. Untuk apa Allah berikan kepada orang-orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah? Untuk apa Allah berikan rezeki kembali kepada orang-orang yang tidak pernah menyembah Allah? Lebih baik Allah berikan kepada orang-orang yang mendapatkan rezeki, orang tersebut bersyukur kepada Allah, di samping itu mereka juga menyembah Allah. Maka disitulah orientasinya kepada kita kembali. Allah lebih baik akan memberikan rezekinya kepada orang-orang hal seperti itu. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyerukan kepada kita, terlebih kepada orang-orang yang beriman, dengan suatu karakter yang mengaitkan antara diri kita dengan Allah. Seperti yang kami sampaikan tadi, kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah, kaitannya kita harus bersyukur agar Allah menambah. Lebih jauh lagi kaitannya itu kita menyembah Allah. Nah, daripada penghasil daripada menyembah kepada Allah, Allah pun lebih sayang kepada kita. Maka Allah itu akan selalu memperhatikan kita. Rezeki kita tidak akan diputus oleh Allah. Maka inilah kaitan-kaitannya antara kita dengan Allah. Jangan kita mendapatkan rezeki putus hubungan dengan Allah. Jangankan untuk menyembah Allah, bersyukur saja tidak. Itu namanya satu hubungan yang Allah berikan kepada kita, tapi kita memutuskan sendiri. Maka tidak pantas hal sedemikian yang kita lakukan itu. Dan Allah mewajibkan kepada kita untuk menjalankan, untuk melaksanakan syariat-syariatnya. Kenapa? Agar ada hubungan selalu oleh Allah dengan kita. Agar selalu tidak terputus. 5 waktu barangkali syariat Allah perintahkan kepada kita. Maka 5 waktu itulah kita berkomunikasi, berhubungan langsung dengan Allah. Agar tidak terputus, baik itu pada kasih sayangnya Allah, hubungan kita ketika kita mengadu kepada Allah, terlebih-lebih daripada tuntunan-tuntunan Allah. Syariat-syariat Allah yang Allah tuntunkan kepada kita, mana yang halal, mana yang haram, maka itu akan menjadi bimbingan bagi kita. Ambil, laksanakan syariat-syariat Allah tersebut. Hanya Allah semata yang mampu memberikan rezeki. Adapun yang lain merupakan satu pelantara. Adapun orang-orang itu merupakan satu wasilah sebagai penyambung daripada rezeki Allah. Maka Allah akan selalu memperhatikan kita akhirnya.
Allah memperbolehkan kepada kita makan makanan yang baik-baik, memang itu merupakan satu anjuran dari Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita ini mampu berpikir dengan cara jernih dan dengan cara yang baik. Dan Allah pun juga melarang kepada kita makanan-makanan yang tidak baik karena berdampak kepada diri kita, merupakan satu dampak yang kurang baik, tidak positif akhirnya. Coba kita perhatikan bagaimana orang-orang yang suka pemakan barang haram. Sudah jelas Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj, contoh Allah yang sampaikan bagi orang-orang pemakan barang riba. Sudah jelas di sana Allah sampaikan orang-orang pemakan riba, kata Allah, jangankan mereka itu duduk, berjalan pun kata Allah sempoyongan seperti orang gila, kata Allah. Bayangkan orang-orang yang pemakan harta riba, kata Allah, mereka itu bila berjalan seperti orang gila. Bagaimana tidak seperti orang gila? Buku kecil selalu dikepet, dipegang, pulpen selalu dipegang, mata terbelalak-belalak mengingat, oh si A belum lunas, oh si B sudah lunas tapi ada bunganya belum terbayar, si C alamatnya di sana, sudah ngambil bayar berapa kali, ya tinggal itu rumah kontrakan. Dia puyeng seperti orang mabuk, kata Allah. Itu mereka di dunia sudah diperlakukan oleh Allah seperti itu, karena mereka itu merupakan memakan pemakan yang tidak baik, yang haram mereka. Bagaimana nanti akan menjadi baik keturunannya kalau keturunannya itu mereka berikan konsumsi makanan-makanan yang haram? Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak kita sulit untuk dididik, anak-anak kita sulit untuk diarahkan menjadi anak-anak yang baik. Inilah. Jadi manfaatnya besar kalau kita faham tentang nikmat Allah yang baik kalau kita itu lakukan. Pasti Allah telah melarang itu merupakan ada unsurnya unsur yang tidak baik, berdampak kepada kita, berdampak tidak baik. Kalau kita ini memakan makanan yang tidak baik, sudah jelas efek daripada yang kita konsumsi itu menjadi dampak yang tidak baik. Semuanya menjadi negatif, semuanya. Baik keturunan-keturunan kita, semuanya akan menjadi tidak baik. Dialah Allah. Allah lah yang melimpahkan rezeki, yang menganugerahkan rezeki kepada kita. Maka bersyukurlah agar Allah tidak putus hubungan dengan kita, agar Allah selalu berkesinambungan, agar Allah selalu memberikan orientasinya kepada kita itu. Kalau kita berbuat baik, Allah pun akan berbuat baik kepada kita. Tapi kalau Allah sudah diperlakukan hal seperti ini, rezeki Allah jamin rezekinya, bersyukur malah tidak pernah bersyukur, menyembah pun dia tidak menyembah Allah, maka itu semuanya akan berorientasi kepada kita tidak baik pula. Masya Allah. Ini hidup semuanya Allah yang ngatur. Hidup ini merupakan dalangnya adalah Allah. Kalau Allah dalangnya menunjukkan kepada kita kepada yang baik, insya Allah akan menjadi baik kita. Sudah diatur oleh dalang kita hidup. Ketika jam 12 muadzin sudah berkumandang, itu dalang Allah yang memerintahkan. Ayo kita jalan kita.
Adapun yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala makanan yang baik adalah rezeki. Sebahagian yang mengatakan adalah rezeki yang baik. Dan ada yang mengatakan bahwasanya makanan yang baik itu bukanlah makanan yang baik. Kita sudah mengetahui makanan yang baik itu yang layak makan seperti ini, yang tidak baik seperti ini. Tetapi sebagian mengatakan bahwasanya makanan yang baik itu menurut pendapat Umar bin Abdul Aziz bahwasanya makanan yang baik itu merupakan satu cara kerjanya yang baik. Artinya cara pendapatannya pun juga perlu difikirkan. Bisa jadi makanannya makanan yang baik, tetapi cara pendapatannya yang tidak baik. Cara untuk bekerjanya tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah, "Kulu min thayyibati wa halalan." Rasulullah bertanya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu a'kulu ya Allah? Min thayyibati wa halal ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Ma saghlika wa huwa halalun." Apa yang kamu lakukan dengan jerih payahmu itu, itulah yang halal, kata Rasulullah. Keringat ini yang bercucuran, bekerja kita, itulah yang halal. Keringat bercucuran, bekerja kita untuk mendapatkan satu rezeki, itulah rezeki yang halal. Kita cari rezeki Allah sehingga keringat ini bercucuran dengan cara baik. Satu contoh, kita bekerja. Mohon maaf barangkali bekerjanya pun bekerja yang baik. Mohon maaf barangkali kita bekerja menjadi tukang. Kita bekerja dengan baik, dengan cara baik, tidak korupsi dalam pekerjaan kita. Keringat rasanya tak henti-henti bercucuran, maka gaji itu yang kita dapat halal. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada kata Rasulullah, ma saghlika wa haramun. Ada orang, kata Rasulullah, ada orang yang bekerja dengan jerih payah, keringat bercucuran, tetapi itu juga dikatakan haram. Sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ma Rasulullah haram sugulik ya Rasulullah?" Apa yang kau katakan haram itu? Padahal engkau mengatakan bekerja dengan keringat bercucuran itu halal. Iya, kata Rasulullah, ada bercucuran keringat itu sampai tak henti-hentinya. Ternyata pendapatannya haram. Apa Rasulullah? Pertama, Rasulullah mengatakan ayyubi'u haraman, menjual barang haram. Apa contohnya? Menjual ekstasi, ganja, morfin, heroin, pil BK, la naudzubillahi min dzalik. Termasuk menjual barang haram itu minuman-minuman yang haram. Pada dasarnya mereka akan mabuk, haram semuanya. Anak-anak kita disuguhi dengan makanan haram. Yang dimakan halal.
nasi yang kita makan, betul ayam goreng barangkali benar, susu sehat. Tetapi, akan tetapi apa cara pendapatannya? Dalam satu rumah kita sediakan bir. Kalau dulu zamannya kita masih kecil-kecil, terkenalnya dengan kumis kucing, topi miring. Sekarang topinya udah lempeng. Yang miring orangnya, otak yang minum itu yang miring. Sebotol dia habis teguk, gambarnya topi miring, botolnya enggak miring-miring. Yang miring-miring sekarang orangnya. Nah itulah haram kata Rasulullah. Walaupun kita ngangkut dari mobil, diangkat sampai ke gudang, ada pembeli, diangkut lagi, diserahkan kepada pembeli. Ya Allah, itu keringat bercucuran sampai baunya apak. Tapi itu semuanya akan menjadi haram. Itu Rasulullah sampaikan, yubiul haram, menjual barang haram. Apalagi di antaranya banyak. Jual ayam, ayamnya halal. Halal ayamnya. Tapi dengan cara disuntik. Akhirnya barang haram jadinya. Barang haram, daging gelongkongan, cara menyembelihnya pun seperti itu. Masya Allah. Maka dari para sahabat-sahabat Rasulullah, makanan yang haram itu bukan hanya sebatas yang haram, halal pun menjadi haram. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, kita ayyubna baita zina kata Rasulullah. Bayangkan kita membangun rumah di mana rumah itu akan menjadi perzinaan. Kita bikin apartemen, bikin hotel, bikin tempat prostitusi. Kita bikin bangunannya kita, ya Allah, keringat enggak henti-hentinya bercucuran, sering diterik matahari, keringat ini enggak berhenti bercucuran, haus kehausan. Masang bata kita, ngecor, melester, ngecat, masang genteng, semuanya sampai selesai. Ternyata rumah bangunan tersebut akan menjadi prostitusi, akan menjadi ajang-ajang perzinaan. Mereka pun mendapatkan satu uang. Kita dibelikan makanan-makanannya halal, tapi pendapatannya itu yang menjadi haram. Haram kata Rasulullah. Kita bekerja di tempat itu, baik itu menjadi keamanan di dalamnya, baik itu menjadi pelayannya, pramosajinya, baik itu menjadi kasir dan lain sebagainya. Kalau memang tempat itu menjadi ajang perzinaan, itu akan menjadi haram. Kita bingung nanti. Bingungnya gimana? Ada gedung diresmikan oleh salah satu aparatur pemerintah. Sudah izin, sudah dijelaskan izin di dalamnya. Mereka izinkan, di dalamnya sudah ada tempat untuk prostitusi, tempat ajang perzinaan, tempat ajang-ajang daripada berdosa, jangan diizinin. Nah inilah. Kemudian yang ketiga, wa huwa kahinun.
Masya Allah, Rabbi ya Allah ya Rahman. Saat ini mereka berlomba-lomba untuk menjadi kahinun. Apa kahinun? Dukun. Berlomba-lomba akan menjadi dukun. Si dukun meminta uang mahar 1 juta. Allah ketika meminta agar kepada umatnya, ud'uni astajib lakum, memohonlah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Allah tidak meminta mahar. Artinya Allah tidak meminta uang tebusan. Memohonlah kata Allah. Ketika kita sakit memohon sambil berusaha. Ketika kita ini usaha lagi kesulitan, kita berusaha memohon kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah. Deketin Allah, jangan deketin dukun. Pak dukun, ini anak saya udah usia sekian belum dapat jodoh. Pak dukunnya girang. Mana sini gua dapetin jodoh. Masukin ke kamar jadi jodoh. Pak dukun, saya nikah udah 10 tahun belum punya keturunan. Kamu besok datang lagi sendirian, kata dukunnya. Masuk ke kamar punya anak. Mukanya muka dukun jadinya. Nah ini merupakan satu ajang-ajang perzinaan. Maharnya mahar itu yang dia pinta. Padahal Allah ketika memerintahkan untuk memohon kepada Allah, Allah tidak meminta apa-apa. Agar doa kita diijabah, ya Allah perintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah esok kita sambung lagi melalui gelombang yang sama, yaitu makanan-makanan yang haram. Manfaat artinya kenapa Allah mengharamkan makanan yang haram tersebut, ada apa? Di sana kita bahas insyaallah. Dampaknya seperti apa, positifnya seperti apa, akibat-akibatnya ketika memakan barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Nah itulah barangkali yang kami sampaikan, insyaallah bermanfaat kepada kami. Benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, salahnya dari kami. Hadanallah jema'in wa faminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.